Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana di malam ini kita semua diberi Allah kesehatan lahir maupun batin dan diberi kemudahan untuk menghadiri pengajian malam ini atas ridhonya, dan semoga Bapak Ibu maupun anak-anak yang hadir sama Allah diberi keimanan dan ketakwaan, diberi kemudahan dan selalu sehat lahir batin. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Takmir dan seluruh pengurusnya, semoga selalu dalam bimbingan Allah, dalam kemudahan pembinaan, memberikan ilmu dan memberikan manfaat untuk umat sekitarnya, dan semoga masjid ini semakin berkah barokah dan semua jamaahnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Wabil khususnya yang kami muliakan kepada seluruh tamu undangan ini, semoga selalu diberi keimanan dan takwaan dan diberi kesehatan lahir maupun batin, dan dimudahkan rezekinya berlimpah ruah yang halal dan thayyibah, dan semoga dimudahkan sama Allah menjadi tamu Allah ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji maupun umrah karena ridhonya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kami diminta untuk mengisi sehat jasmani rohani setelah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kami dulu sempat menjadi ketua Bekam Jawa Timur, dan kami juga sering diminta meruqyah. Dan insya Allah ruqyah saya beda dengan ruqyah-ruqyah yang sudah berjalan di mana-mana ini. Jadi ruqyah-ruqyah yang sudah berjalan ini belum birunya sudah janjian dulu, dikasih keset supaya muntah. Berarti itu bukan ruqyah, mindsetnya sudah disuruh muntah dulu. Jadi kalau ruqyah yang sesungguhnya itu, kita ajarkan dia beristighfar kepada Allah untuk membersihkan lahir batinnya. Baru nanti Allah, kalau istighfar itu dengan kebenaran istighfarnya, dan istighfar yang sesungguhnya istighfar akan menyentuh kalbu, makhluk yang di dalam tubuh pun akan lepas, termasuk yang sakit itu akan disehatkan sama Allah. Banyak orang beristighfar itu sedikit ilmu yang kita berikan ya, supaya ada manfaatnya beristighfar. Banyak orang beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masih di lesannya saja. Kalau beristighfar itu kita ini yakin menghadap kepada Allah, dan kita di hadapan Allah itu beristighfar itu memohon ampunan kepada Allah. Akal ini bekerja kekhilafan, kesalahan, kekurangan, kelemahan, ketidakpahaman, baru hati itu merasakan. Kalbu ini merasakan apa yang kita ucapkan kepada Allah. Di situ nanti Allah membersihkan semua apapun yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang kena sihir, kena makhluk, termasuk insya Allah dengan penyakit yang kita alami, semoga Allah sembuhkan. Itulah cara kita beristighfar. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang senior di sini, Abah Tejo, Abah Abdillah, guru-guru saya ini, semoga beliau selalu sehat, maupun bapak-bapak yang lain maupun ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sudah beristighfar, betul-betul 3 dimensi ini merasakan, itulah baru istighfar. Akal ini bekerja khilafan, kesalahan, kekurangan, tidak paham dan tidak tahuan. Ucapan ini seakan-akan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampun, dan hati ini merasakan kehadiran, kebersihan, kesembuhan, dan dilepaskan segala sesuatu yang nempel kurang baik yang membuat kita ini abadi, ibadah malas, tahajud sulit bangun, ngaji sulit untuk mengkaji ilmu Allah, ayat-ayat Allah sulit dibaca. Nah, disitulah nanti Allah bersihkan saat itu. Itu masih istighfarnya saja. Dan kesehatan jasmani, rohani setelah Allah memberikan 1 bulan yang Allah khususkan di bulan Ramadan. Disitulah saya berhenti berbekal. Cuman alhamdulillah di puasa Ramadan kemarin kami sempat mendamaikan keluarga yang sudah mau bubar, sampai damaikan, dan akhirnya ada 1 pasang juga kami masukkan Islam. Maaf ya. Alhamdulillah, itulah Allah kasih hadiah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada intinya bulan suci Ramadan itu semuanya itu lengkap diberi Allah. Makanya Allah di bulan suci Ramadan itu yang diminta puasa ini untuk bukan Allah. Aku sendiri yang memberi hadiah. Makanya yang dipanggil hai orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak ada keimanan, tidak akan bisa dimudahkan untuk melaksanakan puasa. Makanya dengan puasa inilah Allah untuk menunjukkan kepada kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam puasa ini kemarin waktu Ramadan saya diminta isi, kebetulan hanya belajar saja. Hakikat di bulan suci Ramadan itu sebenarnya ya, ini sharing ilmu saja. Bulan suci Ramadan yang Allah hadirkan dalam 1 tahun, ada 1 bulan yang Allah muliakan umatnya Muhammad, dan Allah sendiri yang memberi hadiah. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan itu kita mungkin ada hilaf, ada salah, ada tersinggung, ada perkataan yang tidak baik, ada sifat iri, dengki, jahat. Itu sama Allah dibersihkan untuk semua umat. Dan itu yang berpuasa. Tapi di situ pun ada tingkatan-tingkatan puasa itu tadi. Tapi pada intinya puasa ini sendiri Allah keinginannya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam 1 bulan itu ada 1 hari yang namanya nuzul Quran. Jadi, enten nggih, nuzul Quran malam ke-17. Itulah harapan Allah yang sesungguhnya. Kalau kita ini puasa, paham betul tentang puasa, insya Allah kita ini sekarang diberi kesehatan. Kesehatan itu modal untuk kita menjumpai Ramadan yang akan datang. Tapi di puasa itulah Allah mendidik dalam kehidupan kita. Yang emosi, ditahan emosinya sama Allah melalui puasa. Yang darah tinggi karena puasa itulah sama Allah dinormalkan darahnya. Yang sulit untuk baca Quran, di situ Allah memudahkan. Yang sulit sholat tahajud, di situ Allah mudahkan. Yang di situ sulit bersedekah, beramal, di situ kayak dimudahkan sama Allah. Kenapa? Karena bumi alam semesta di saat itu bercahaya dan seluruh malaikat semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan Allah nuzul Quran itulah, kalau ibu bapak tahunya, Allah menurunkan Quran dari lauh mahfuz ke bumi. Turunnya kemana? Turunnya kemana Bapak Ibu? Bingung ya? Turunnya kemana? Ke bumi. Ya. Turunnya ke masjid, ke rumah
kelapangan ke jalannya. Itulah tujuan Allah. Sebenarnya di bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran lagi karena Allah sudah membersihkan lahir batin kita, dosa-dosa kita, kesehatan kita disehatkan, kekuatan kita dikuatkan, dan kita dibuat Allah lentur sekali di dalam pertengahan bulan puasa itu agar kita bisa menerima kolbu kita ini. Allah masukkan lagi Al-Quran lagi. Keinginan Allah, disitulah keinginannya Allah. Kalau Quran sudah dimasukkan di dalam kolbu, disitulah semuanya sama Allah. Diberi kekuatan iman dan takwa, diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kepahaman, diberi tauhid, iman, takwa, diberi semua sama Allah. Makanya setelah Allah menaruh Al-Quran itu di dalam kolbu, setelah itu Allah perintahkan, carilah 10 malam terakhir, beriktikaf. Sebenarnya itulah harapan Allah. 10 hari terakhir itu Bapak Ibu, kita diminta Allah ke depan, kamu itu bersifatlah Al-Quran. Ke depan, kamu itu bersifatlah seperti Al-Quran, berwarna Al-Quran, bersifat Al-Quran, berkarakter Al-Quran, berucap seperti Al-Quran. Disitulah kehidupan kita akan menjadi orang yang sangat mulia di muka bumi Allah. Dan Quran membuat kita hati itu lembut. Tapi kalau baca Quran yang masih bisa merasa mampu, merasa bisa baca Quran, inilah kehidupan. Seharusnya la haula wala quwata illa billah. Karena Allah kepingin ngajak kita bicara, maka Allah beri kekuatan untuk kita bisa baca Quran. Jadi bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang memampukan, yang memberi kekuatan, dan kita bisa baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harapan Allah setelah Al-Quran ditaruh di dalam kolbu kita selama bulan suci Ramadan, supaya semua itu akan bersifat Al-Quran. Kalau sudah bersifat Al-Quran, karena Quran ini disifat yang sangat, semua alam semesta ini kejadian yang ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu dalam hidup itu landasnya Al-Quran, bimbingannya Al-Quran. Makanya Quran itu bukan dinas, bukan dirutaki, petunjuknya untuk orang-orang yang yakin saja. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya ini karena yakin sama Allah, semoga dimudahkan yakin dengan Al-Quran. Jadi itulah Bapak Ibu harapan Allah. Setelah Allah taruh di kolbu kita Al-Quran itu, baru kita disuruh merenungkan bersifat Al-Quran itu kita lakukan untuk 11 yang akan datang, 11 bulan yang akan datang. Dan semoga Bapak Ibu semuanya akan berjumpa lagi Ramadan di 1447 Hijriah. Amin Allahumma. Nah, di situ juga di dalam Al-Quran Allah beri ada syifa, ada kesehatan. Nah, cuma di dalam kesehatan inilah yang kita tidak meyakini, yang kita masih ada keraguan. Maka dari keraguan itulah banyak orang menjadi timbul penyakit. Makanya kalau di dalam Qurannya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang yang suka bimbang, ragu-ragu, was-was, di situlah munculnya penyakit. Maka kata Nabi, jagalah pola pikirmu, dan yang kedua jagalah pola makan. Karena pola pikir ini kalau sudah diganggu dengan was-was, dengan gelisah, dengan resah, disitulah kita mudah sekali kena penyakit. Karena apa? Yang dihantam pertama mesti lambungnya. Kalau sudah kena lambungnya, bingung kan? Makan tidak nyaman, semua tidak nyaman, pikirannya tidak tenang, was-was yang muncul, takut mati, padahal mati sudah tetap. Makanya di telapak tangan kita ini ada M semua kan? Ini ada tulisan M, kanan kiri ada M juga ya. Garis telapak tangan kita ini. Disitulah Allah tunjukkan bahwa kita manusia pasti mati. Nah, jadi itu yang kita harus paham.
kenali dirimu kata Allah, kau pasti mengenal aku. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya bulan suci Ramadan itu kita ini sudah diberi hadiah sama Allah untuk bekal sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, itu Allah sudah siapkan semua. Mulai kelembutan hati, mulai kelembutan sifat, mulai kelembutan watak, karena sudah dididik selama bulan suci Ramadan. Nah disitulah insya Allah kalau hati itu tenang, kalau jiwa ini tenang, insya Allah jauh dari penyakit. Kalau sudah kita ini tidak tenang, tidak nyaman, tidak senang, penyakit itu gampang datang. Yang tidak punya hipertensi itu kalau sudah kena asam lambung mikir, hipertensinya naik, diabetes itu naik, asam urat itu naik. Jadi seperti itu Bapak. Nah, jadi kita malam ini semoga kita ikro bismillahirrahmanirrahim, disuruh baca. Wal Qur'anil Hakim, Quran jadikan hakim dalam kehidupanmu. Untuk kapanpun, dimanapun, kamu Quran itu adalah petunjuknya. Jadi kehidupan kita ini disuruh ikro, baca. Kadangkala kita ini pintar semuanya, tapi tidak pintar untuk baca diri. Kita ini masuk angin tidak, kita ini capek tidak dipikir. Nah itulah orang yang tidak merasakan ini yang sangat bahaya. Ada teman-teman kita dulu capek tidak dirasakan, yang dia tahu dakwah, akhirnya di jalan jatuh meninggal. Karena nggak ikro pada dirinya kan. Makanya kita disuruh ikro. Nah nanti sedikit saya selipkan nanti diagnosa telapak tangan supaya kita bisa ikro. Ikro itu membaca. Nah membaca apa? Membaca kondisi kita, membaca tubuh kita, membaca diri kita. Kita ini sakit enggak? Padahal kata Allah, penyakit itu tidak ada. Yang membuat sakit ya dua hal tadi, pola pikir dan pola makan. Makan itu yang penting satu. Sekarang kita ini banyak diajarin makan itu sudah banyak yang salah. Makan dulu baru buah itu sudah salah. Buah dulu 5 menit, 10 menit baru makan sebenarnya. Nah, banyak orang asam lambung makan habis itu minum, asam lambungnya jadi tinggi. Kalau makan, setelah makan 10 menit diheningkan, tidak usah minum dulu, baru minum. Kalau mau minum dulu, baru nanti 5 menit baru makan. Itu konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita ini makan, habis makan kenyang, minum. Nah ini akhirnya menjadi asam lambung itu naik karena pencernaannya langsung pengelolaan menjadi gas menjadi asam lambung. Nah jadi orang-orang yang kena asam lambung itu yang pertama bisa dari pola pikir, yang terutama itu paling utama itu pola pikir. Asam lambung itu jadi naik. Kalau sudah naik di sini itu kayak ada yang nyekik. Nah, kalau dari pola makan dia kembung, ya. Naiknya itu. Yang penting itu Bapak Ibu harus paham. Makanya Nabi itu bilang, makanlah saat kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Kenapa? Karena ada 3 hal. 3 hal yang harus ada di rongga tubuh kita. Yang pertama ada pola makannya, yang kedua ada tempat airnya, yang ketiga ada tempat gas anginnya. Nah ini yang kita tidak pahami, kadang-kadang kita mau makan kenyang aja pikirannya. Kenyang aja buat apa kalau tidak ada kualitasnya? Nah jadi seperti itu. Jadi kalau makan itu nanti kita ajari doanya. Ibaratnya doa makan sudah biasa ya, kita sering kita doa ya. Tapi nanti ada yang kita itu lebih menauhid di situ. Ada tauhidnya doa makan yang membuat energi tubuh kita. Jadi kalau makan itu jangan ada ragu-ragu. Kebanyakan kita ini dari makan saja itu sering, belum makan itu sudah didoakan. Jangan makan itu nanti asam urat. Itu sudah jadi doa. Jangan makan itu nanti kolesterol. Itu juga jadi doa. Begitu injek malah berat kolesterol. Jadi jangan suka didoakan jelek, kata Nabi itu.
Kalau kamu tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam. Makanya kalau sekali begitu keluar itu pasti ilmu, begitu keluar itu pasti dakwah, begitu keluar itu pasti motivasi. Nah itulah orang-orang yang dipahamkan dalam hidupnya. Itu je. Saya ada diagnosa je, biar ada intronya, gitu saja. Boleh saya berdiri je, biar kelihatan semua. Je, mama. Je, assalamualaikum. Ini ya, Bapak Ibu, saya ajarin diagnosa supaya kita ini selalu ikro dalam hidupnya. Makanya perintah ayat yang di muka bumi pertama kali diturunkan Allah, Qurannya, ikro, bismillahirrahmanirrahim. Makanya ayat yang diturunkan Allah di muka bumi pertama itu ikra. Bacalah kata Allah. Bacalah apa? Bacalah kehidupan. Bacalah apa? Bacalah tubuhmu. Bacalah ke depannya apa? Makanya kita disuruh ikra. Kita disuruh peka. Kita disuruh paham di situ. Nah kalau kita sudah ikra di dalam hidup kita, makanya Allah perintahkan kita ini sebenarnya surga itu tujuan yang kita harapkan. Tapi yang paling kita utamakan itu cari Allah, bukan cari surga. Kalau sampai hitung-hitung pahala, tujuannya surga itu salah. Yang kita harus kenal itu Allah. Makanya Allah itu di surat ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa aku itu lebih dekat dari ulang nadimu. Nah kedekatan Allah inilah yang kita harus rasakan, yang kita harus yakini, yang kita harus rasakan, yakini, dan betul-betul kita jiwai di situ. Nah kalau sudah seperti itu, artinya kita selalu dalam bimbingan Allah. Makanya kalau orang sudah mengenal dirinya, dia tidak mau, gampang marah itu tidak mau, gampang tersinggung itu tidak mau. Orang mau ngejek kayak apa biar saja. Orang mau ngomong tidak baik dengan kita biar saja. Semua itu ada pembelajaran. Semua itu ada ayat batin. Semua itu ada pengetahuan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Makanya kalau kita itu sudah sering minta doa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus diuji orang sendiri tidak sabar, berarti marah-marah. Berarti yang diminta itu kan tidak mengenal. Tapi kalau sudah mengenal, ya Allah berikan aku menjadi orang yang sabar, yang soleha, yang tawadhu, yang bersyukur. Kalau sudah diapa-apakan orang, mungkin orang itu belum tahu. Dia aja. Makanya Nabi begitu berdakwah dilempar, dicaci maki, dihina, difitnah, bahkan dilempar dan berdarah-darah. Nabi diam. Begitu Jibril yang datang, wahai Muhammad, apa menghancurkan umatmu? Jangan Jibril. Mereka belum tahu ilmu yang disampaikan. Nanti kalau tahu, pasti mereka akan mengikuti. Jadi kita ini sekarang ikuti ajarannya Nabi. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak tegang ya. Santai aja Bapak Ibu ya. Semoga sampai semua ini sehat lahir batin dan bisa berjumpa lagi Ramadan yang akan datang dan puasa yang akan datang harus lebih mengenal dan sudah dikasih tahu caranya dan sudah dikasih tahu Lailatul Qadar itu adalah Quran yang ditaruh dalam Al-Qur'an. Jadi tidak perlu cari sana-sana lagi. Yakini saja malam nuzul Quran itu Allah sudah taruh serat, kita diminta sifatnya seperti apa. Nah, kita mulai ngajari Bapak Ibu untuk ikro ya, untuk biar usah telapak tangan ya. Nah, coba Bapak Ibu buka tangannya. Oh Bapak, ini mungkin bapak-bapak yang dulu sudah pernah ya, mungkin sekarang mungkin lupa lagi ya kan. Nah sekarang saya ingatkan lagi. Monggo dibuka Bapak Ibu. Boleh kanan toh, boleh kiri aja boleh. Nah, sampun nggih? Sampai lihat. Nah, sekarang saya coba untuk Bapak Ibu rapat dulu yang 3 ini. Rapat semua 5-5-nya, rapat. Nah, kalau kita tekuk, nah sudah ditekuk jempolnya. Nah, sekarang jempol itu dirangkul dengan kelingkingnya.
Nah, kalau dari manisnya yang keluar cenderung suka pusing, cenderung suka berat kepala. Sudah mulai ketawa ya, nggak tegang ya. Nah ini yang diharapkan. Ketawa itu menjadikan suatu energi dalam tubuh. Energi itu akan menjadikan suatu kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi sabun ya. Nah sabun. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kepingin kenal tubuhnya, saling bersalaman dengan sebelahnya. Saling bersalaman. Iya, sekarang saling bersalaman. Nah, coba cari pasangan masing-masing. Nah, sabun dipegang dulu ya, dipegang. Nah, ini waktu saya sama bapak angkat saya almarhum, semoga beliau di surga. Inilah waktu salaman sama saya pertama, saya bilang, problem puasa murahnya tinggi. Loh, pasti tahu katanya gitu. Karena bukunya besar-besar yang pertama. Nah, kalau orang hipertensi, Bapak Ibu, tangannya itu panas saat salaman. Kalau panas itu berarti hipertensinya tinggi, tensinya tinggi. Kalau yang dingin itu darahnya rendah. Kalau yang hangat itu darahnya normal. Kalau yang basah itu biasanya paru-paru basah atau jantung lemah atau gampang kagetan. Jadi diajak ngomong yang membuat ada yang sesuatu membuat dia takut, khawatir dibuat, padahal nggak bisa papain. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi sabun sudah dirasakan. Nah jadi yang dingin itu biasanya darah tensinya rendah, gampang lemes, gampang ngedrop. Nah kalau sudah seperti itu, kunci utama antibiotik yang terbaik seluruh dunia madu, madu yang terbaik. Antibiotik seluruh dunia yang paling baik madu. Yang madu itu yang penting itu, kalau mau ciri madu asli, banyak orang-orang ini kan madu ditaruh kulkas beku. Kalau beku itu ya baik, mungkin itu kadar airnya banyak, bukan karena tidak asli. Jadi madu itu ada kadar airnya banyak, ada kadar airnya sedikit. Nah, kalau sudah mau ingin tahu madu, Bapak Ibu taruh di piring yang warnanya putih, ya. Nah, piring warna putih itu taruh 2 sendok di situ. Nanti kasih air, madu itu tenggelam. Nanti Bapak Ibu goyang aja. Nah, kalau itu berubah cepat menjadi rumah heksagonal, rumahnya tawon, itu madu asli. Cirinya gitu, kalau mau lihat madu asli. Kalau kita goyang ini, siapa yang melukis bisa bikin untuk rumah tawon itu? Kan tidak. Ya karena dari madunya itu ada kekuatan madu itu, makanya sampai masuk di surat An-Nahl. Semoga berkah. Nah, yang kedua, kalau kita lemas itu makan kurma. Nah, kurma yang dicari itu kurma sukari, karena itu manis sekali. Itu untuk menambah tenaga. Jadi kalau lemas makan itu 3, 5, 7. Kalau kurma ajwa itu sunahnya 1, 3. Kalau kena sihir, kena penyakit apa aja, yakin makan 7 tiap hari, pasti Allah sembuhkan. Nah ini kadang-kadang pikirannya mau yakin, enggak. Ya itu, jadi kita itu sering kayak gitu. Padahal yang kita diminta sama Allah itu yakinnya. Tauhidnya itu ya yakin itu tadi. Sama je, paham je? Yang dingin tadi darah rendah, yang basah mungkin gampang jantung lemah atau dia paru-paru basah atau lembab dalam tubuh paru-parunya. Yang panas sekali itu biasanya tensi tinggi atau bukan tensinya, tapi dia kurang air putih. Biasanya orang yang kurang air putih, signal dari Allah, telinganya denging. Itu berarti ginjalnya kurang air. Kalau anak itu normal. Kalau anak itu normal, mungkin di tensi 120 per 90 ke 80. Kamu jadi paham ya? Kalau sudah, nah kita lihat ciri kolesterol.
yang biasanya juga itu berat, bangun tidur kalau pikul lemari padahal tidak ada lemarinya. Tapi bangun tidur berat sekali. Nah ini cirinya dilihat di sini Bu. Di jarinya di kanan kiri boleh. Yang dilihat ruas yang paling atas ini merah sekali. Nah kalau merah sekali, coba ikut sini lihat saya. Di lingkungan saya Bu. Nah ini ada kolesterol, masuk angin kolesterol, masuk angin kolesterol. Ini hampir rata-rata ada kolesterolnya. Tapi nggak usah takut. Kolesterol itu sudah dibutuhkan tubuh. Kolesterol itu juga dibutuhkan tubuh. Karena ada virus sekuat apapun, kena darah ini ya kan. Karena Allah itu sudah menyentel tubuh kita itu lengkap. Cuma tauhid kita yang membuat itu jadi lemah. Apa? Biwas-bisu binasani. Was-was. Kalau dulu waktu Covid, orang-orang semua masker semua di mana-mana. Masjid ditutup, saya enggak, karena saya tutup. Sampai saya didatangi tentara, datangi polisi. Mati itu kenapa? Banyak orang mati yang kemarin itu kenapa? Ya karena was-was. Apalagi sudah dengar ini tambah ini lagi. Wah, ini tambah cepat, jangan ini tidak stabil. Itu jadi orang yang banyak lewat-lewat itu. Semoga panjenengan semua diberi panjang umur ini bersama Allah, beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan selalu besarkan nama Allah. Jadi betul ya, sudah paham ya tadi sudah 1, 2 salaman, kalau merah tadi kolesterol ya. Nah kalau kita sudah ikro, jadi kita ini di sini berat, ini kolesterol, di sini berat, ini juga kolesterol. Nah kalau rokok ini memang kita kan suruh gini kan. Disuruh pegang gini kan sebenarnya. Nah ini kalau mau dijatuhkan gini, ini untuk kolesterolnya nggak bisa sih. Sebenarnya sholat itu sendiri itu sudah syifa, sudah pengobatan, sudah penyembuhan. Cuman karena sholat kita ini masih mengikuti imam, masih mengikuti harian yang kita harus seperti itu, padahal tidak. Di situ itu tempatnya komunikasi kepada Allah. Allahu Akbar, semua urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupku ini jadikan pengasih dan penyayang dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berjalan, dimanapun kamu pulang, kamu bekerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti alam semesta ini diciptakan untukmu Muhammad, tapi hatimu untuk kepada Allah. Jadi semua alam semesta ini disuruh untuk kita semua, karena kita ini khalifah. Kita ini khalifahnya Allah. Kita ini yang disayang sama Allah. Jadi justru kita ini yang diutamakan dalam hidup itu. Dan semua alam, semua ciptaannya Allah ini untuk pembelajaran untukmu, untuk menambah keimanan, untuk menambah ketakwaan, untuk menambah pelajaran. Cuma kita ini tidak pernah belajar di situ. Semoga malam ini menjadi belajar ya. Nah, kalau sudah, tadi sudah kolesterol. Nah, kalau yang di sini yang cembung, nah ini kalau di sini yang belendung, di sini yang belendung, nah itu ciri orang yang kurang minum. Ini cirinya kaitannya dengan ginjal. Kalau orang-orang yang suka minum sampai lihat, ini sampai kerempeng ini, sampai lencir gini, itu orang yang suka minum. Tapi kalau orang yang tidak suka minum, dia, nah kayak saya ini, apanya seimbang gitu aja. Jadi akhirnya rata. Tapi kalau orangnya kurang, dia nyembung sini, nyembung sini, nyembung sini. Nah, tapi kalau orang yang suka minum, ini satu jemplong ini dia. Jadi kayak kecil ini, sampai di bawah ini dia mengecil. Ciri-ciri orang diabetes itu jarinya runcing, kayak lincip-lincip. Kalau kulitnya itu biarpun masih muda, kulitnya itu kayak orang yang di atas 70, lenyir, lembut. Nah ini kalau orang yang bekam, kalau tidak paham, nariknya bahaya, bisa sobek. Makanya harus paham betul dengan bekam. Nah nanti kalau memang nanti di sini mau ada pelatihan bekam, Ustaz yang adakan pelatihan bekam yang mau belajar bekam, insya Allah nanti saya ajari, insya Allah lebih paham nanti. Mana tempat saya ada untuk mau belajar bekam di Abdillah ini di Panti Asuhan mana ini Pakis, insya Allah itu belum sempat kejadian tapi saya masih ingat karena apa yang saya ucapkan itu pasti harus saya lakukan.
Entah kapannya tergantung kesiapan panitianya kan gitu. Nah jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau seiring saya sampaikan ini mau ada yang ditanya kan monggo. Gitu ya Ustaz ya. Ya jadi enak. Jadi sambil tanya jawab nggak apa-apa. Insya Allah Allah memudahkan saya menjawab dalam mulut saya. Karena saya nggak bisa apa-apa kecuali la haula wala quwwata illa billah. Karena Allah semua. Sampun J? Paham J? Saya boleh minum dulu? Monggo Bapak Ibu yang mau disampaikan atau ditanyakan monggo. Mumpung ada ahlinya. Tidak usah malu-malu. Nanti kalau pematerinya pulang baru mau tanya, saya tidak bisa jawab. Jadi mumpung ada yang. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ciri-ciri orang yang lambungnya kotor, ini yang tulisan M tadi yang saya sampaikan tadi, M manusia bakal mati itu. Nah ini warnanya hitam sekali. Biarpun orangnya putih, kadang-kadang dia warnanya hitam. Nah kalau hitam itu lambungnya kotor Bapak Ibu. Nah itu detox saja. Detoxnya dengan pepaya muda, nanti di jus, nanti dicampur dengan bisa sama kurma untuk pembersihan aja. Atau dengan yang paling bagus dengan jahe merah. Nah ini ada pakarnya ini yang bikin serbuk jahe merah ini agak hijau ini. Nah jadi kayak gitu di jus pepaya setengah matang itu kasih jahe merah. Nah itu di jus, disaring, diambil airnya, diminum. Nanti kalau dia ada pembuangan air besar, itu kalau saya sakit kayak gitu, nggak bingung dengan obat. Saya cuma bersyukur. Kayak kemarin ini, saya sebelum kesini, itu sama Allah dikasih pilek. Saya bersyukur. Karena orang batuk sama pilek, kalau dia tidak paham dengan itu, akhirnya mengeluh di batuk itu tadi. Nah ini tak sama dengan kita mengeluh sama Allah. Sebenarnya batuk itu Allah sangat sayangnya sama kita. Karena batuk itu ini sampai semua saraf ini hidup. Jadi yang penyumbatan itu akan berjalan dengan batuk itu. Di pembuluh jantung kita itu akan jadi jalan juga. Di otak ini akan jalan. Nah disitulah Allah karena sayang kepada orang-orang yang beriman ini, yang selalu taat, yang selalu melakukan perintah Allah, dia pun belum mengenal, belum mendekat, belum paham, tapi dengan taat saja 5 waktu istiqomah dan kegiatan yang diperintahkan itu dilakukan, insya Allah pasti ada pahalanya dan pasti ada hadiahnya dari Allah. Jadi kalau kita itu sudah kayak batuk, ini saya bersyukurnya apa? Semua saraf saya ini diaktifkan. Ini mohon maaf mungkin saya masih agak bindeng ya. Nah, ini pilek ini kalau orang yang tidak biasanya diburam, dipaksakan keluar. Dipaksakan keluar diburam. Ada yang dikasih air lombok, dikasih jinten, batu sauda itu dimasukkan di tetes, dipaksa keluar. Nah, ini kalau kelebihan itu bahaya, bisa lemas pada kita. Jadi semua itu ada manfaatnya sebenarnya. Kalau dulu saya bekam itu, saya tafakur, saya digigit nyamuk itu saya diamkan sampai semuanya nyamuk di tubuh saya ini. Ada rahasia apa di sini? Kalau aku tidak ciptakan nyamuk, kamu tidak akan pernah tak hidup darah kotor. Karena darah kotor itu dibawa kulit kapiler. Nah, makanya begitu saya digigit nyamuk saya diamkan. Maka tamu-tamu kan bisa tidak apa-apa, dia lapar dan saya juga dibersihkan. Nah, secara pengobatannya itu bukan. Secara pengobatannya itu bukan. Jadi kalau sepeda motor itu tidak pernah diganti ulinya itu kan lama-lama kental. Nah kalau sudah kental, pompa jantung jadi berat. Kalau sudah berat jadi pompa jantung ini tadi, akhirnya sampai semuanya jadi berat. Jalan pun gos-gosan, dekat sedikit sudah lelah, sudah capek. Jadi seperti itu. Nah ini karena pengobatan bekam ini pengobatan yang diridhoi sama Allah. Waktu saya ngisi di Stikes Jombang itu, yang ikut pelatihan itu kebetulan dokter, bidan, perawat. Kalau secara keilmuan medis saya kalah, saya akan kanan. Tapi saya bilang ilmu ini satu-satunya
yang ada perintah dari Allah ke Jibril ke Muhammad. Kalau ilmu medis, belajar sampai ke ujung dunia, yang penting lurusnya kuat. Tapi itu pun tak akhir-akhir dalam kita di medis, ya sudah kita pasrahkan, kita berdoa sama Allah. Kan gitu jawabannya dokter kalau sudah lengkap. Tapi kalau orang beriman, tidak, ya Allah berikan yang terbaik. Karena Engkau yang maha menyembuhkan, Allah Rabbana bin Basyam yang tasawuf. Karena kita yakin dengan Allah, penyakit dihadirkan karena Allah, penyakit disembuhkan karena Allah, maka yang kita dekat, yang kita hidup ini, utamanya ibadah ini kenal Allah. Nanti hadiahnya banyak. Salah satu ya solidaritas tadi. Kalau kita ini mengamal, beramal, bersedekah, berjuta-juta, bermiliar-miliar, tapi kata Allah itu hanya catatan di dalam manusia. Paling ujung-ujungnya sanjungan. Nah itu pun karena aku, kata Allah. Kalau kamu nggak nak gerakan, nggak mungkin kamu bisa nyumbang 1 M. Nah itu rezeki juga teko aku. Terus apa sih tak cari kan enggak? Nah justru yang kita diharapkan Allah itu kenali Allah. Aku lebih dekat dari ulat nadimu. Kedekatan Allah ini yang kita kenal. Ini karena Allah. Saya berbicara karena Allah. Nah begitu ditanya di surat Al-Baqarah, bilang kalau banyak tentang aku dekat dengan Allah. Nah itu yang Bapak Ibu pelajari, dan disitulah nanti Bapak Ibu akan selalu sehat, selalu nyaman di kehidupan manapun Bapak Ibu bisa bawa diri. Karena memang itu bersahaja terus, senang terus kalau sudah bersifat Al-Quran, berwatak Al-Quran. Kenapa? Keluar doa rumah itu loh, doa yang sangat luar biasa. Ilmu apa aja kalah. Kenapa? Keluar rumah itu bismillah, jadilah pengasih dan penyayang di hadapan siapapun, di hadapan ciptaanmu, di hadapan makhlukmu, bahkan yang goib setan sekalipun. Makanya Umar sampai ditakuti, ya karena dia meyakini itu. Tawakal itu bertawakal karena Allah. Saya jalan dari sini ke Gedangan, saya pasrah aja sama Allah. Yang penting saya sudah tawakal. Niat saya untuk memberi ilmu ini semoga manfaat untuk Bapak Ibu. La haula wala quwata illa, dan ini karena Allah saya diberi kekuatan bisa bicara. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan dari Allah. Nah ditambahi lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad setiap keluar berdakwah menyampaikan ayat sudah, berdakwah menyampaikan hadis sudah, minggirkan patung itu sudah berdakwah, memberi alamat yang benar kepada seseorang itu sudah berdakwah. Jadi ilmu Allah itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada yang bisa menjangkau ilmu kepada Allah, saking luasnya. Nah kalau ada orang bisa ilmu sedikit aja sudah merasa, nah ini yang disayangkan. Nah coba orang yang ahli hadis suruh masang tekel nggak bisa, berarti kan masih kurang ilmunya. Suruh masang bata ya nggak bisa. Nah, berarti ilmu itu luas. Orang masang bata itu ada ilmunya. Kalau tidak ada, menceng semua. Masang tekel ini kalau tidak ada ilmu, ya menceng semua. Jadi semuanya itu ilmu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau sudah tadi, nah, kita sambil selipkan dia usah telapak tangan ya, biar paham. Mungkin ada yang bertanya? Belum? Sudah pintar semua ya? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita sudah kenal kalau ini hitam, berarti itu lambungnya kotor, perlu detox. Nah, kalau saya itu kalau sakit, umpama mohon maaf buang air besar, itu sampai 3 hari itu saya biarkan. Saya biarkan karena itu perintahnya Nabi. Makanya untuk membersihkan total itu ya sudah sekali aja. Tapi yang penting di dalam pas proses itu diimbangi makanan yang dimana sampai senang itu lautan. Saya itu begitu sakit kemarin batuk pilek, aku ingin air kosong yang es. Duh, lagi batuk, nah itu obat tuh. Karena semua itu kalau diyakini ya terjadi. Makanya inama malu dunia. Niatnya itu apa? Nah, contoh kayak makan tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau makan itu jangan didoakan dulu yang jelek. Makan itu sudah, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang di hadapanku ini menjadi energiku.
menjadi tenagaku, menjadi kekuatanku, dan menjadi kesehatanku, agar aku selalu bersujud denganmu, karena engkau beri kesehatan melalui makanan ini. Sudah makan, insya Allah pasti tambah sehat. Doa ini, air ini, kalau kita ini doakan air itu, kalau di survei itu menjadi air sempurna. Ayo coba Bapak Ibu semuanya, nasi saja yang Bapak Ibu yang satu didoakan, yang satu dibiarkan, yang satu dicaci maki umpama itu. Kalau air ya, doakan, didiamkan, dicaci maki, masukkan pisang. Itu nanti hasilnya beda. Yang beku yang didoakan ini dia bening gini, beku. Tapi yang didiamkan nanti ada kayak marmer pecah-pecah dan ada beningnya. Tapi yang dicaci maki ini tadi dia kayak marmer retak-retak. Saya dulu bukan hanya dengar, begitu saya praktekkan. Nasi yang satu didoakan, yang satu tidak didoakan, sampai lihat yang basi itu tidak didoakan. Kenapa? Doa ini senjatanya umat Islam. Cuman doa ini jangan ragu-ragu. Ya Allah, berikan aku 1M. Terus mikir dari mana? Kan gitu ya. Nah, yang mikir ini jadi tidak sampai-sampai. Ya Allah, izinkan aku ke Mekah Madinah karena ridho-Mu. Habis itu duit tekor dia tadi ditutup lagi doa itu. Orang ke Mekah ke Madinah itu bukan karena kita punya duit loh. Banyak orang yang punya duit itu tidak bisa berangkat. Bahkan yang sudah berangkat pun sampai di Juanda lihat pesawat gemeteran tidak jadi berangkat karena belum ada perintah panggilan. Lah, semoga Bapak Ibu semua ini dipanggil Allah untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Dan banyak teman-teman saya itu Ustaz, sampai ini tidak pernah ketok duit-duit. Tapi saya lihat kok saya di Mekah. Ya karena apa? Ya karena kita minta sama Allah itu, ya Allah ridailah aku untuk bersujud di Raudhamu di Baitullah-Mu. Nah akhirnya ada teman yang bilang, Ustaz, caranya bisa kesana terus itu tadi. Ya saya bilang sama dia, setiap nanti Bapak Ibu, ini kan nanti sebentar lagi ada bulan haji nih. Nah, mungkin nanti dari teman-teman maupun keluarga maupun saudara, kalau sudah pulang pasti bawa air zam-zam. Bawa air zam-zam kan biasanya. Nah, jangan ke susu diminum. Kalau air jangan gitu. Biar didoakan dulu yang pemiliknya, yang mendoakan. Selesai itu Bapak Ibu doa sendiri. Ya Allah, dengan air zam-zam ini Engkau sehatkan lahir batinku, Engkau tambah iman takwaku. Nah ini yang terakhir ini yang penting. Izinkan aku ambil sendiri. Akhirnya orang-orang yang tak ajarin itu ada tujuan ini berangkat. Ada yang saat ini gara-gara mimpin doa di gedung Doro, ditanya sama yang pemilik rumah, Ustaz sudah berapa kali ke Mekah? Belum pernah. Oh gitu ya, sudah. Nanti bisa saya ditinggal KTP-nya, diberangkatkan. Karena ke Mekah Madinah ini bukan karena punya uang. Yakin saja, yakin Allah panggil, insya Allah Allah panggil. Oh iya, terima kasih Ustaz. iya. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Ustaz yang ahli tentang tidur nabawi, tentang bekam. Saya pribadi itu sudah merasakan manfaatnya dari bekam itu. Yang sebelumnya itu ditegur sama saudara saya, awakmu itu terlalu rasional, gak tertoyol kayak ngaku lah. Kok gak belum ngaku diamputasi. Nah itu setelah itu saya buktikan memang iya, bekam di jamaah itu ada manfaatnya. Saya buktikan langsung gitu apa? Manfaat dari Ibu Nabawi, pengobatan resep Nabi yang bekam itu tadi. Tetapi Ustaz, beberapa saat yang lalu itu ada musibah yang menimpa saudara kita, ketua Kokam Sawahan, itu sakit di rumah sakit infeksi kulit. Menurut penjelasan dari beliau dan istrinya mengatakan biasanya
beliau itu rutin bekerja itu menggunakan peralatan bekam yang dimiliki oleh beliau sendiri. Tetapi kebetulan saat itu sebelum sakit itu menggunakan peralatan bekam dari pembekam itu tadi. Nah itu terjadi infeksi kulit sampai di rumah sakit itu menelan biaya ratusan juta. Nah ini kan kalau informasi seperti ini disampaikan secara mentah kan bisa menimbulkan fitnah kepada pengobatan resep Nabi atau tibu Nabawi yang saya sendiri sudah merasakan itu. Penjelasan tetap bagaimana? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, yang disampaikan Ustadz ini mungkin ya kita ngambil secara hakikatnya. Yang pertama, mungkin Allah minta saudaranya temannya Ustadz tadi. Secara dikasih Allah kasih sakit. Yang kedua, yang Ustadz tanyakan tadi, kadang membekam itu yang saya sayangkan kadang-kadang. Karena kadang-kadang orang bekam itu mindsetnya uang, alat ini tidak diganti, atau jarumnya itu bisa tetap. Bisa juga seperti itu yang membuat jadi refleksi. Nah, atau juga memang itu sudah suratan sama Allah, yang dimana nanti saya masih sekarang sudah sehat. Nah, biasanya kadang-kadang Allah itu menambahkan tauhidnya dia melalui pengobatan bekam ini supaya meyakini bahwa Ustadz mendapatkan manfaatnya, dia merasakan manfaat dan terjadi sesuatu kejadian itu. Pada intinya itu semua kejadian itu ada hikmah. Nah, pada intinya juga bisa jadi, nah pembekamnya ini kadang-kala itu jarumnya Ustadz. Jarumnya itu tidak steril bisa jadi, atau alatnya kurang steril. Makanya saya selalu sampaikan kepada pembekam yang saya ajari, saya bilang mindsetnya jangan lupa. Sampaikan aja ilmunya Nabi ini, pengobatan tibu Nabawi. Kamu sudah banyak rezeki. Datangnya saja pasti kita sudah dibikinkan kayak kopi. Itu satu rezeki. Terus disiapin jajan, pulang disiapin makan kadang-kadang. Nah itu belum lagi dikasih transport, itu sudah rezeki. Nah, cuma kadang-kadang pembekam ini nyari jarum yang murah. Nah itu kadang-kadang saya sampaikan juga, nyari tisu yang biasa. Nah itu yang menjadi pengaruh. Banyak sebenarnya Ustaz. Jadi banyak yang kita harus pelajari secara detail. Mohon izin ya, kalau di sini ada dokter, kalau dokter yang Islam betul-betul paham tentang bekam, dia senang untuk bekam. Contoh Zaidul Akbar, dokter Agus, itu dokter semua. Tapi dokter yang bersimpangan dengan bekam, karena semenjak ada bekam dia jadi sedih, ini pasti menjelekkan. Sebabnya dari ini biasanya gitu. Padahal bisa jadi bukan karena itu. Nah, jadi ada faktor di mananya. Hanya cuma kasih gambaran-gambaran aja. Soalnya kalau kita menyampaikan tentang herbal saja, terus kita menyampaikan sama orang apotek, tidak sinkron. Kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita harus kaji kan itu sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Pada intinya bersyukurlah Allah tidak sedangnya dia. Nah, tapi insya Allah setelah itu Allah muliakan dia. Mungkin dimudahkan pemekam, mungkin dimudahkan rezekinya ke depan, mungkin namanya ditambahkan olehnya. Itu secara begitu, secara hakikatnya. Makanya saya bilang 800 juta dulu, saya marah sama orang itu enggak. Mungkin cara Allah mengambil rezeki saya lewat orang itu. Sudah selesai. Ketemu saya cuma tanya, sudah ada uangnya? Tidak ada. Sudah. Mau diapa-apain? Mau dipaksa? Mau diajak berantem? Mau diajak berkelahi? Dipenjarakan dia? Nah, anaknya dia makan apa? Istri dia makan apa? Saya cuma mikir dia sudah. Nah, kalau kita ini sudah bisa seperti itu, bahwa rezeki itu hanya titipan dari Allah. Jadi kalau titipan itu hanya di sini sebenarnya. Jangan sekali-sekali urusan dunia ini ditaruh dalam kolbu, taruh dalam hati. Itu kan saya kata dulu sampai. Bisa ketinggalan lagi. Kadang-kadang Allah itu meminta sedekah kita itu secara paksa, dihilangkan, dikasih musibah, dikasih kejadian yang membuat kita ini akan mengeluarkan uang. Akhirnya kita yang paham tentang ilmu Allah intervensi diri. Mungkin aku ini kurang beramal. Mungkin dari bekalku ini aku kurang sedekah di bekam tadi.
Makanya saya berkali tidak pernah saya kasih hadiah, biar orang-orang sendiri itu mau ngasih. Kadang-kadang saya waktu datang, orang ini tunggal, tidak ada keluarganya. Justru saya malah ngasih duit, malah ngasih herbal. Urusan ini aku mau jaga apa yang ini. Iya benar, kesempatan untuk bersedekah. Katanya besok orang itu mau meninggal, karena jadi doa sama saya. Kamu je? Nah, masih ada waktu ya Ustaz ya? Masih ya? Sama tadi sudah sampai hitam tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat asam urat, jempolnya ini bisa dilihat, jempol. Nah, jempolnya ini kalau diginikan kayak ada gelet-geletnya. Nah, ini Profesor Murawi waktu salaman sama saya, asam uratnya kok tinggi, yaitu kok tahu Pak Fadli katanya. Ya ini memang kukunya beliau pecah-pecah. Nah, kalau kuku yang sudah sampai pecah, kuku jempol kaki, kuku jempol tangan, itu berarti asam urat sering minum gitu. Nah, kalau sudah gitu jangan makan kacang berlebihan. Tapi pada intinya kembali lagi ke doa tadi. Apapun yang kita makan, kalau kita doa yakin, insya Allah tidak ada penyakit. Amin. Semoga barokah. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau tidak makan apa aja, saya ini kalau sakit bingung orang-orang pasti. Kalau orang-orang sakit kan harus minum obat kalau ini mudah saya. Sebenarnya obat saya ini paling mudah. Kasih kambing 10 tusuk, gulai 1 mangkok, saya makan pasti saya sehat. Nah, itu obat saya soalnya. Gereng. Nah, itu obat saya. Nabi itu paling suka kambing. Kenapa kita ini dijauhkan dari kambing? Karena kambing itu kalau kita makan kambing itu sebenarnya otak kita ini dicerdaskan, dipintarkan, energi, kekuatan. Itu sebenarnya. Cuman kita ini sudah diblokir dari awal. Ojo makan kambing, kolesterol. Si kolesterol ini bisa ngecek ke dokter. Tinggi mana kambing sama sapi? Sapi Pak. Gitu ya saudara? Yang tinggi itu sapi, bukan kambing. Cuman kalau makan kambing jangan mikirnya hukum pasti nah itu jadi doa dulu. Makanya saya bilang itu kamu tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Tapi kalau ibu mau makan, bapak mau makan, ya Allah jadikan ini kesehatan tubuhku, kekuatan badanku, agar aku bisa ibadah bahkan. Itu saya itu kalau sakit itu obat itu kadang-kadang ada orang datang bawa jajan. Saya cuma bilang, alhamdulillah ya Allah, mungkin ini obat Tuhan kau hantar lewat orang ini. Tadi dia bawa apa saya makan pasti sembuh. Karena apa? Yakin lagi. Kita ini bergerak ini semua karena Allah. Tidak ada tidak karena Allah. Nah, saya dulu waktu praktek di Masjid Al-Akbar, pasien saya itu macam-macam. Penyakitnya macam-macam. Saya bilang, ya Allah, orang ini hadir karena Engkau dan Engkau sendiri yang menyembuhkan. Aku alatmu. Jadi penyakit aja apa aja saya alhamdulillah sama Allah disembuhkan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi harus yakin. Terutama kita itu harus yakin bahwa semua yang ada di alam semesta ini Allah catat di surat Ar-Rahman. Wa bi ayyi alaihi rabbikum juga. Nikmat mana yang kau dustakan kata Allah? Tidak ada yang didustakan. Ibu dikasih sakit, bapak dikasih sakit, bersyukur. Karena disitulah cara Allah sampai kurang ibadah, kurang tirakati, kurang ngaji. Karena aku sayang sama kamu, tak kayak sakit. Supaya apa? Membersihkan dosamu. Lek sing nganti tirakat mau kamu istighfar, ambil sedekah, ambil ngaji, itu pembersihan dirinya. Lah kalau orang-orang yang kurang sama Allah dikasih sakit. Makanya kalau orang yang bersyukur apapun yang terjadi di alam semesta ini karena Allah sayang. Sakit itu Allah membersihkan. Yang kedua, pasti Bapak Ibu manggil nama Allah itu sudah pasti. Ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah, marah semua aku. Sudah sering manggil kan? Jangankan Bapak Ibu yang alim-alim ini, yang beriman ini semua, maling sekalipun dipukul, manggil siapa dia?
Ampun ya Allah, Pak, ya Allah, ampun. Kenapa? Semua alam semesta ini di dalam naunganku, di dalam cahayaku, di dalam zatku, di dalam kuasaku. Apapun orangnya, sejelek apapun orangnya, dia pasti kembali kepadaku. Makanya jangan melihat orang itu dari sisi kulitnya. Jangan, belum tentu kita yang baik kayak gini pun mati pun belum tentu kita bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kadang-kadang kita ini bisa-bisa saat kita dipanggil ngamuk-ngamuk pasang, bisa jadi kan? Nah makanya akhir di dalam kehidupan manusia itu tergantung akhir dia perlakuannya di dalam hidupnya. Kalau kita suka ke masjid, mati ada yang di masjid. Kalau kita suka berzikir, mati saat kita berzikir. Jadi seperti itu. Harus yakin. Itu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi sedikit yang saya sampaikan. Kalau memang nanti mau tanya nomor, mau nanya diskusi, mau nanya konsultasi, boleh nanti bisa tanya Ustaz, mau tanya-tanya. Dulu banyak setelah ada kajian di sini, banyak yang telepon saya, banyak yang kepinggir telepon saya di sini. Dan alhamdulillah si Morja itu ibu datangnya bawa kursi roda. Alhamdulillah saya tanya, gimana ini yang nggak bisa jalan itu? Oh sekarang ke masjid terus jalan terus ya Pak. Nah semoga Bapak Ibu diberi kesehatan lahir maupun batin. Semoga ilmu ini manfaat. Yakinlah bahwa kita semua ini karena Allah, digerakkan Allah, bisa bicara karena Allah, bisa bersujud karena Allah, dan bisa beramal soleh karena Allah. Dan yakinlah semua ini karena Allah. Dan selalu berpikirlah positif dimanapun kalian Bapak Ibu berada, supaya kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan sehat semua. Dan kami, andai kata ada hilaf dan